semua dan selamat datang di Pelajar yang Kerja di Amerika Serikat. Dan ini terutama untuk Optional Practical Training atau pendeknya OPT, dan aku akan berbicara tentang pengalamanku. Namaku Ruth dan aku mendapatkan gelar Associate Degree dan juga Bachelor Business di Washington State. Jadi itu awal mulanya dan sekarang aku bekerja di California untuk post-completion OPT. Dan itu adalah hal utama yang akan kita bicarakan pada hari ini. Sebagai pelajar internasional di Amerika Serikat, umumnya kalian akan mempunyai visa yang namanya F1. Jadi ini status visa. Dan F1 students, kalau kalian ingin belajar di sekolah dan juga bekerja di dalam sekolah, ini sangat gampang karena kalian hanya membutuhkan Sponsored Social Security Number. Dan ini sesuatu yang kalian dapatkan setelah mendapat kerjaan. Terus kalian dapat surat pengantar yang kalian bawa ke Social Security Office dan kalian dapat SSN untuk mulai bekerja. Dan ini 18 jam per minggu maksimum, itu sangat simpel. Tapi gimana kalau kalian ingin bekerja di luar sekolah? Inilah waktu di mana kalian membutuhkan OPT. Dan OPT ini di atas SSN, kalian membutuhkan yang mereka akan kasih namanya EAD. Dan untuk mendapatkan OPT, ini membutuhkan harga yang lumayan. Dan saat aku daftar, itu sekitar $400. Dan apa aja yang kamu bisa lakukan dengan OPT? Pertama, ada yang namanya pre-completion OPT, itu untuk yang masih sambil belajar. Dan kedua, post-completion OPT, dan ini kalian dapat setelah kalian selesai degree. Associate atau bachelor, kamu bisa post-completion OPT. Jadi bagaimana timeline untuk post-completion OPT? Untuk apply, pertama pendaftaran kan? Jadi untuk pendaftaran, kamu bisa mulai dari kuarter terakhir kamu di college atau university, dan kamu bisa daftar kirim ke government sampai batasnya itu 2 bulan setelah graduation date. Jadi mereka udah harus terima dokumen kamu. Jadi bukan posted by, tapi arrived by. Dan setelah selesai semua itu, kamu mendapatkan dokumen kamu. Bagaimana dengan durasi kerja? Jadi durasi kerja bisa dimulai dari kapan aja antara kamu graduate sampai dengan 2 bulan setelah graduation date. Jadi kamu pilih sendiri, dan setelah mulai kamu punya 1 tahun untuk bekerja di Amerika Serikat untuk gelar associate atau bachelor. Untuk kalian yang STEM major, kalian mendapatkan 2 tahun extension. Sangat banyak, 2 tahun. Dan satu hal lagi yang aku ingin mention untuk both, jadi kalian akan mendapatkan 3 months of unemployment. Biasanya ngomongnya kan 90 days to be exact. Dan 3 months of unemployment ini kalian bisa gunakan untuk pertama mencari kerja. Kalau kalian belum dapat kerjaan habis work authorization start date, kalian punya 3 months atau maybe in between work kalau kalian pindah pekerjaan. Intinya kamu legal di sini kalau nggak ada kerjaan selama 3 bulan dalam 1 tahun authorization date. Dan apa yang terjadi setelah itu? Successful completion, kamu mendapatkan 60 days of grace period. Jadi kamu bisa tinggal di Amerika Serikat untuk 60 more days after successful completion of OPT. Kalian bisa jalan-jalan atau langsung pulang ke rumah. Apa aja kondisi untuk OPT? Pertama adalah related to major. Ini satu hal yang paling penting karena kamu harus bekerja kepada employer dan posisi yang related to major. Whether it's paid atau unpaid, jadi kamu bisa volunteer work atau work for a company. Dan kedua adalah untuk jamnya. Kalian harus kerja untuk minimum 20 jam per minggu. Dan kalian boleh kerja buat banyak employer, jadi misalnya punya 1, 2, atau 3, asalkan totalnya itu minimum 20 jam per minggu.
Dan ketiga adalah kalian akan dapat portal setelah authorization date-nya start. Dan ini antara sekolah dan juga pemerintah. Dan di dalam portal ini kalian harus laporan untuk apapun mulai kerja atau selesai kerja dan sebagainya dalam 10 hari perubahan itu terjadi. Tips dari aku untuk kamu, mendingan cari pekerjaan yang ada tulisannya accepts OPT. Kalau nggak di-disclose tentang itu, kamu mendingan tanya ke employer-nya terlebih dahulu juga. Karena mereka hanya bisa terima OPT status kalau mereka ada tulisannya biasanya accepts OPT. Atau satu hal yang lebih baik lagi, itu kalau mereka offers H-1B. Dan ini adalah visa kerja yang kamu bisa dapatkan antara kamu bahkan belum punya OPT dan mereka bisa sponsorin buat kamu, atau setelah kamu kerja di mereka dan mereka seneng dan mereka bisa sponsorin H-1B, jadi kamu bisa kerja untuk lebih lama lagi di Amerika Serikat. Last but not least, tax matters. Karena sebagai international students, kita juga tetap dapat tax dalam bentuk federal dan juga state. Kalau state, kalian memberlakukan state tax. Dan kita ada FICA exam sebagai international students, tapi lebih baik cek terlebih dahulu karena ada beberapa requirement yang kalian butuhkan. Salah satunya nggak lulus presence test, jadi cek informasi tentang FICA exempt. Dan kalau employer kalian lupa untuk memberikan pengecualian atau exempt ini ke kalian, jadi bisa lapor ke HR. Biasanya kalian nantinya bisa lihat di payroll ada breakdown of tax deductibles. Dan satu hal lagi, dalam 1 tahun biasanya kita akan laporan untuk tahun sebelumnya di bulan April gitu, due. Dan kita akan report sebagai non-resident. Apalagi sebagai citizen dari Indonesia, biasanya kita ada kayak perjanjian-perjanjian antara pemerintah. Jadi kita bisa dapat potongan dari tax dan dapat tax refund. Itu aja dari aku tentang OPT, terutama post-completion OPT. Jika kamu masih punya pertanyaan lebih lanjut, boleh langsung ke comment box below. Kita bisa buka discussion thread, membantu satu sama lain. Dan untuk sources-sources lainnya, aku rekomen website USCIS sendiri. Aku punya linknya di slide atau juga di description below. Dan ini informasinya padat banget. Kalau kamu mencari yang mendetil banget tuh informasi, itu source paling baik. Dan satu lagi adalah site international students of your university of colleges, karena mereka biasanya punya informasi-informasi ini dalam bentuk yang sangatlah easy to read and understand. Dan kalau kamu masih punya pertanyaan lagi, aku rekomendasi kontak international program advisors kamu, baik email atau set up appointment, karena biasanya mereka sangat membantu aku, dan itu saja dari aku pada hari ini. And I wish you good luck for your studies and also work and the first US.